orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom. Damai, damai, damai sejahtera bagimu, damai di hati. Puji syukur, puji Tuhan, kembali bisa menyapa, melayani Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama. Ayo, silahkan saya beri kesempatan dibagikan, di-share, dibantu tap-tap layarnya. Puji Tuhan, biar sama-sama di hari yang baru ini kita ambil bagian melayani BBT, bagi-bagi tugas. Pastor yang meng-share, memuji Tuhan, mendoakan, Bapak Ibu yang membagikan. Silakan, selamat melayani Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan bersama-sama berfellowship, memuji Tuhan, dengar sabda firman Tuhan, ada kesaksian-kesaksian menguatkan iman, dan kita siap masuk di hari yang baru dengan penuh syukur dan tentu dengan rahmat dan berkat dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Mari saya mau ajak saudara-saudara ingatkan hal ini, bahwa semua yang kita lihat di dunia ini suatu hari akan membusuk, ya. Setiap pujian manusia kepada kita itu adalah sia-sia. Mari Bapak Ibu sekalian, kita hidup dengan nilai-nilai kekekalan. Hiduplah untuk Tuhan Yesus yang sudah mati untuk menebus kita dari api neraka, dan kita mau hidup untuk upah yang kekal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pelayanan ini hadir untuk memberikan doa-doa kesembuhan dan juga pelayanan hidup kekal bagi Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Puji Tuhan. Silakan diposting ulang, di-share, dibagikan, di-like, di-subscribe, dan di tap-tap layar. Saya tap-tap layar dulu. Tap layar. Yeay. Ada pujian yang lain juga yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Coba saudara saling sapa dulu, silakan di tap-tap layar, ya. Ajak yang lain bergabung dan dengarkan pujian berikut ini. Semua tentang Tuhan Yesus dan karyanya, dan pujian-pujian yang saya bawakan hari ini ingatkan kita tentang kefanaan, dan tujuan kita adalah hidup yang kekal. Tuhan
Aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu Bapa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki, only by faith. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami adalah milik-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, penuhi kami dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Yesus hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Puji Tuhan. Katakan saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Yes. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapatku memandang wajah-Mu. Dapatku memandang
wajah-Mu. Bapa, suatu hari saya bersyukur buat kesempatan dapat memandang wajah-Mu, muka dengan muka. Puji Tuhan. Yang merasa terberkati boleh ketik amin, boleh ikut share, boleh di like, dan kita sekarang mau dengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita hidup untuk Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan. Hidup kita hari ini adalah kepunyaan Tuhan. Dan nanti waktu kita tinggalkan dunia ini, kita bersama-sama Tuhan. Ini tercatat di dalam Roma 14 ayat yang 8. Marilah kita membuka dan Pastor membacakan bagi Bapak Ibu sekalian sebagai makanan rohani terbaik di hari ini. Terambil dari Roma 14 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus, ada tertulis, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Katakan amin, amin, amin. Dan jika kita meninggalkan dunia ini, jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wow, indah sekali ayat yang tercatat di dalam Roma 14 ayat 8 ini. Orang percaya itu adalah orang benar. Orang benar itu adalah milik Tuhan. Dan orang benar itu akan dibimbing oleh Tuhan. Orang benar akan hidup untuk Tuhan. Dan hidup orang benar adalah rendah hati. Tidak kebetulan kemarin malam Pastor mendapatkan kaos ini. Tadi banyak yang kasih pujian, kaosnya bagus. Iya, bagus, tebal banget ini sablonnya. Ya. Lalu di bawah ini ada tulisan Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ini sepertinya Tuhan memberi konfirmasi bahwa orang benar itu hidupnya rendah hati, seperti tercatat di dalam kitab Mazmur, ya, yang saya dikirim tadi malam, saya baru dapat dan saya pakai saat ini. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Mari Bapak Ibu sekalian, kita membaca dari Mazmur 25 ayat 9 seperti tulisan ayat di kaos ini. Ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati. Jadi milik Tuhan itu akan dibimbingnya. Dibimbing hidupnya rendah hati.
menurut hukum firman Tuhan, ya, rendah hati itu beda sama rendah diri. Rendah diri itu minder, dor. Rendah hati itu apa ya? Lemah lembut, santun, tidak menghakimi orang lain, tidak jelek-jelekkan orang, gitu. Orang yang rendah hati tidak serta-merta dia sempurna. Katakan sekarang saya dikenal hamba Tuhan rendah hati, tapi bukan berarti saya seperti malaikat yang tidak punya celah. Saya punya medan peperangan, saya punya pergumulan, saya punya keterbatasan, saya punya kelemahan. Demikian pun saudara-saudara sekalian sebagai orang Kristen siapapun punya medan peperangan, pergumulan. Tapi hendaklah setiap kita mau dibimbing oleh Tuhan hidup rendah hati, sehingga kita bisa diajarkan jalannya. Kepada siapa? Alkitab mencatat kepada orang-orang yang rendah hati. Ya, saya mau bacakan ayat ini sampai dengan ayat yang ke-14, ya. Jadi Mazmur 25 ayat 9 tadi sudah, saya akan selesaikan sampai ayat 14, lanjut ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan. Kalau kemarin kita ada bikin salah, kemarin ada bikin dosa, kemarin ada bikin melanggar kejahatan, mari saat ini datang sama Tuhan Yesus, mengaku dosa, mengaku salah, minta ampun, minta kemurahan Tuhan. Darah Yesus sucikan, tahirkan kita. Karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak ada seorang pun yang benar. Kebenaran hanya milik Tuhan. Datanglah kepada kebenaran sejati, Tuhan Yesus Kristus. Seperti firman Tuhan hari ini datang kepada kita, supaya kita ini diampuni kesalahan-kesalahan kita. Seberapa besarnya pun kesalahan kita, kalau datang sama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Tuhan tidak pandang hina, Tuhan tidak pandang remeh, Tuhan gak pandang enteng. Tuhan ampuni. Jika kita datang kepada Tuhan, minta ampun kesalahan kita, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Tercatat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tercatat di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau datang, kita datang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bukan hanya ampun dosa kita, Tuhan Yesus akan sucikan kita dari segala pelanggaran, kejahatan, dan dosa-dosa kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini saya melihat dengan iman, saya merasakan ada puluhan ribu, ratusan ribu jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun, dan kesalahan dosanya diampun sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus itu bukan manusia. Manusia suka olok, suka lupa janji. Kalau Tuhan itu ngomong firman, dia genapi. Tuhan bukan manusia yang janji kadang meleset. Tuhan janji, Tuhan akan ampuni kita,
Tuhan selamatkan kita, Tuhan benarkan kita, Tuhan sembuhkan kita. Tuhan mau kita menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Puji Tuhan. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat 14. Ini keren banget ayatnya. Dikatakan apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi di dalam Roma berkata bahwa kita memanggil Tuhan seperti Bapa. Maka ada pujian berkata, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kita ini orang Kristen ya. Kita ini anak Tuhan. Kita memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Bapa di sorga. Saudara mesti mengerti hal ini. Tolong dipahami benar. Bahwa seorang raja hanya bisa dibangunkan oleh seseorang hanya untuk minta makan atau minum atau diantarin. Siapa yang bisa membangunkan raja subuh, pagi, waktu raja sedang tidur dan hanya untuk minta antar, untuk minta makan, untuk minta minum? Siapa? Anaknya. Hanya sang anak raja yang bisa bangunkan raja yang sedang tidur. Saudara dan saya, Tuhan bilang, engkau anakku. Ya Aba Bapa, ini kami anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kau Bapa-Ku yang baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara itu anak Tuhan. Dan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Bapa kita. Maka Bapak Ibu sekalian, Tuhan bergaul karib dengan anaknya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan bergaul karib dengan orang yang hidup untuk Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka.
Orang-orang dunia, Bapak Ibu sekalian, itu mengejar hoki. Saya ulangi, orang dunia itu mengejar hoki. Tetapi orang benar itu diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara merasa terberkati, silakan diketik kalimat ini. Orang dunia mengejar hoki, tapi orang benar diberkati oleh Tuhan. Sehingga jadi rema terpatri dalam kehidupan kita. Seperti tercatat di dalam kitab Mazmur pasal 5 ayat yang ke-13. Pastor bacakan ya, kitab Mazmur pasal 5 ayat 13. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Yes. Orang benar diberkati Tuhan. Orang dunia mengejar hoki, tapi orang benar diberkati oleh Tuhan. Orang benar, Bapak Ibu sekalian, ada pergumulan, ada. Saya hamba Tuhan, sepenuh waktu, ada pergumulan, ada. Orang pikir hamba Tuhan kan, sepenuh waktu harusnya nggak ada pergumulan lagi dong. Tapi ada. Karena kita masih ada di dalam dunia. Dunia yang namanya tempat pergumulan, tempat di mana kita mempertaruhkan setiap hari hidup ini. Ada yang bekerja, ada yang sekolah, macam-macam, ya. Ada pergumulan. Orang benar juga ada pergumulan. Kalau orang dunia bisa ditimpa oleh kemalangan. Apa itu kemalangan? Masalah, pergumulan. Orang benar juga, saudara mesti tahu ya, orang benar juga bisa ditimpa oleh namanya kemalangan. Hah? Saya baru dengar nih, pastor. Biasanya pastor atau hamba Tuhan, pendeta berkata apa? Orang benar diluputkan, dilindungi. Saya beritahu hari ini, orang benar juga bisa ditimpa kemalangan. Apa itu kemalangan? Niat orang jahat, pergumulan, dan lain-lain. Tetapinya lagi, sama tadi, orang dunia mengejar hoki, tetapi orang benar diberkati Tuhan. Setiap orang bisa mengalami pergumulan, kemalangan, termasuk orang benar. Tetapi, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu sekalian, saudara bisa tandai di Bible. Ini ayat-ayat suci yang memberkati banget. Kitab Mazmur 34 ayat yang ke-20. Ada tertulis, kemalangan orang benar banyak. Jadi bukan cuma ada ya, banyak. Orang benar juga ada pergumulan. Bahkan Alkitab mengatakan kemalangan orang benar banyak. Tetapi, sama tadi ya, orang dunia mengejar hoki. Tetapi orang benar diberkati Tuhan. Kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia
dari semuanya itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, renungan ini membawa setiap hati untuk dekat sama Tuhan dan hidup untuk Tuhan dan selalu percaya kepada Tuhan dan segala rancangannya. Amin. Buat renungan firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan sakit. Sakit hati kah? Sakit dompet muka? Masalah finansial? Atau sakit badanmu? Tubuhmu lagi ada kelemahan kah? Saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang disebutkan tadi. Dua tanganmu letakkan di dada seperti ini. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Diberkatilah engkau yang sedang sakit-sakit sekarang ini. Baik sakit hatimu, baik sedang sakitkah dompetmu, atau sedang sakit badanmu, atau tubuhmu sedang lemah saat ini. Saya berdoa, diberkatilah dan menjadi sehatlah engkau. Sehat hatimu, sehat dompetmu, sehat badanmu, pulih kesehatanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lewat doa tadi, kasih Tuhan sudah menguatkan, menyembuhkan, memberkati, dan menyegarkan Bapak Ibu sekalian masuk di hari yang baru ini dengan penuh semangat dan sukacita. Puji Tuhan, terima kasih. Semua sehat-sehat ya, termasuk juga sehat keuangan kita supaya bisa jadi berkat. Jadi orang itu jangan terlalu miskin supaya engkau nggak mempermalukan Tuhan. Jadi orang itu juga kalau diberkati jangan jumawa supaya engkau tidak sombong dan melupakan Tuhan. Saya berdoa tadi kiranya semua kita ini pas sehat, pas berkat Tuhan. Pas mau beli ini ada berkatnya. Amin. Amin. Saya juga ucapkan kalimat berkat untuk saudara, pasangan hidupmu, jodohmu, dan juga untuk anak-anakmu. Saya berdoa semuanya milik Tuhan. Yakin hal itu, kita mama papa ikut Tuhan, anak-anak kita titipan Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas hidup mereka, masa depan mereka. Percayalah, imani. Engkau dan keluargamu, anak cucumu adalah orang benar yang diberkati oleh Tuhan, yang oleh Tuhan. Tetap hidup rendah hati. Ketika rame-rame, hidup rendah hati. Ya, hidup rendah hati. Dan puji Tuhan, saya merasakan banyak yang dapat berkat kesehatan, berkat pemulihan lewat pelayanan live streaming saat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Amin, amin, amin. Bapak Ibu terkasih,
saya akan mendoakan untuk air minum serta minyak ya. Saudara-saudara, pelayanan ini banyak yang terberkati. Kalau saudara di luar Balikpapan mau air didoakan dan minum air doa, saudara ikut live stream seperti ini. Ya, silakan diinfokan kepada kerabatnya yang mau dapat kesaksian atau didoakan air minumnya agar menjadi healing water. Silakan bisa ikut hadir di hari-hari berikutnya. Selama Pastor Andy masih hidup, Tuhan masih mau pakai dan berkati saya tiap pagi jam 6.05 WITA. Itu berarti 5.05 WIB akan melayani Bapak Ibu sekalian yang hadir di live streaming. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara yang di Balikpapan yang mau merasakan manfaat healing water secara gratis ya, silahkan datang ambil sendiri free. Bawalah botol sendiri dan ambillah secukupnya. Tolong please jangan dibisnisin, jangan dijual. Minggu lalu Pastor sudah mengupgrade alatnya baru supaya tetap terjaga higienisnya. Dan minggu ini kita akan pasang juga hasil lab dari DKK untuk menunjukkan bahwa healing water ini adalah layak minum sehingga bisa saudara-saudara memanfaatkan pelayanan di Grace Balikpapan, pelayanan air bersih yang dimana dibubuhkan dengan doa. Dan puji Tuhan, jadi banyak manfaat bagi orang lain. Di tanganmu air dan minyak ini, saya berdoa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, airnya ini sudah diberkati. Saya mau minum. Sueger. Sueger itu lebih semangat daripada seger gitu. Sehingga wajah kita juga jadi terang benderang. Iya sih, ini agak terang kan pakai lampu. Tapi ada yang bilang begini, kita adalah terang, amin. Terang itu bercahaya, sekalipun nggak ada lampu, amin. Dan akan tampak cahaya-cahaya orang benar yang rendah hati, yang dibimbing oleh Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan doa berkat. Mari Bapak Ibu terkasih, angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Bapakku di surga. Bagi Bapak Ibu sekalian, mengangkat dua tangan, engkau terima berkat Bapa di surga, kebajikan, kemurahan, kekudusan, penyertaannya, perlindungannya. Saudara dan saya dilindungi oleh Tuhan dari kecelakaan, dari orang jahat, dari tipu muslihat, dari kuasa hipnotis. Darah Yesus
membentengi kita. Tubuh, jiwa, rohmu sempurna terpelihara. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang sudah hadir, terima kasih yang sudah ikut, yang sudah kasih komentar, makasih juga yang orang-orang berbaik hati yang memberkati hamba Tuhan ini, baik lewat stiker di YouTube, bintang di Facebook, maupun juga lewat gift di TikTok. Terima kasih banyak ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan Pastor izin membawakan pujian segala perkara sebelum izin off video atau live stream ini. Pujian ini, saudara sebagian tahu, ini pujian sudah menolong jutaan orang, khususnya orang-orang sakit yang putus asa, tidak punya harapan lagi. Dengar pujian ini, mereka dibangkitkan dan banyak di antara mereka yang sembuh. Tentu dari sekian ribu banyaknya orang-orang yang mengalami lawatan Tuhan, adalah satu dua yang berpulang, ya. Tetapi mereka berpulang cantik, berpulang damai, berpulang dalam kebahagiaan karena sudah didoakan, sudah mengalami pengampunan, sudah mendapat penguatan dari Tuhan. Puji Tuhan, pujian segala perkara menjadi pengantar kita masuk di hari yang baru hari ini. Semangat, 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 karena Tuhan Yesus selalu menjadi penolong yang setia dalam kehidupan kita semuanya. Yang terberkati, silakan di-share, dibagikan, biar banyak orang juga yang mengalami kebaikan Tuhan dan kenal Tuhan Yesus pastinya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Thank you so much. Bless you all. Tuhan Yesus adalah penolong yang setia banget. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kesetiaan-Mu lebih daripada hidup ini. Kami hidup hari ini oleh karena percaya ya firman-Mu Tuhan Yesus. Amin.
segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus sertai kita semua, sehat selalu. Bless you. Dadah. Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Dadah semuanya. Kiss bye. Door closing.